Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Setiawan Jodi. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 11 untuk mempresentasikan Qawaidul Fiqhiyah. Teman-teman kelompok saya yaitu Anissa Nurul Faroha, M. Vicky Maulana, dan saya sendiri. Oke, di sini kami akan mempresentasikan tentang kaidah-kaidah fikih tentang akad transaksi. Oke, langsung saja. Kaidah-kaidah fikih tentang akad transaksi terdiri dari empat, yaitu pengertian akad, pembentukan akad, kaidah fikih tentang akad yang terdiri dari teks dan arti kaidah, makna kaidah dan aplikasi kaidah. Lalu yang terakhir adalah asas-asas sumber hukum kaidah. Selanjutnya yaitu pengertian akad. Pengertian akad berasal dari bahasa Arab al-aqd yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan, dan permufakatan. Kata ini juga dapat diartikan sebagai tali yang mengikat karena adanya ikatan antara orang yang berakad. Jadi akad itu harus antara kita dan orang lain. Kalau kita sendiri maka itu tidak bisa. Maka harus adanya hubungan antara manusia dan manusia lain. Dan akad ini termasuk dalam bagian dari muamalah atau hubungan antar sama manusia. Secara fikih, akad adalah pertalian, ijab atau pernyataan melakukan ikatan, dan qabul atau pernyataan penerimaan ikatan, sesuai dengan syariat Islam yang berpengaruh pada objek perikatan. Jadi akad ini adalah terdiri dari ijab dan qabul. Akad ini bisa berupa akad nikah, akad transaksi, akad berhutang, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Rukun dan syarat akad. Rukun dan syarat akad terdiri dari yang pertama adalah ijab dan qabul, yang kedua adalah pelaku kontrak atau aqidain, yang ketiga adalah objek akad atau ma'qud alaih, yang keempat adalah tujuan dari akad. Oke, yang pertama ijab dan qabul, saya jelaskan. Ijab dan qabul harus memiliki maksud dan jelas. Jadi setiap akad itu yang terdiri dari ijab dan qabul itu harus ada maksudnya. Kenapa kok orang tersebut melakukan akad? Apa maksudnya? Apa tujuannya? Yang kedua harus laras. Jadi misalnya kalau kita hendak berakad tentang perniagaan suatu benda, maka ya seterusnya harus perniagaan suatu benda. Jangan sampai membawa jasa ataupun yang lainnya. Yang ketiga adalah harus menyambung dari satu majelis akad ke akad yang lain. Yang kedua adalah pelaku kontrak atau aqidain, yang terdiri dari satu, berakal dan dewasa atau akil balik. Yang kedua adalah memiliki kewenangan terhadap objek kontrak. Lalu yang ketiga adalah objek akad atau ma'qud alaih. Objek akad harus memiliki 5 kriteria. Yang pertama adalah ada ketika kontrak berlangsung. Yang kedua adalah jelas dan dikenali. Yang ketiga adalah dapat diserahkan ketika akad. Yang keempat adalah harus suci. Dan yang kelima adalah harus bernilai. Oke, kita kembali lagi ke ijab dan qabul. Ijab dan qabul itu harus memiliki 4 syarat. Ijab dan qabul itu terdiri dari 4. Bisa berbentuk dalam 4. Yang pertama adalah berbentuk dalam tulisan. Yang kedua adalah berbentuk dalam isyarat. Yang ketiga adalah berbentuk perbuatan. Yang keempat adalah berbentuk lisan. Objek akad atau ma'qud alaih dikecualikan untuk 6 hal berikut. Yang pertama adalah salam, yang kedua adalah istisna, yang ketiga adalah ijarah, yang keempat adalah musaqah, yang kelima adalah jual beli, yang keenam adalah hutang. Jadi rukun dan syarat akad ini terdiri dari 4. Yang pertama adalah ijab qabul, yang kedua adalah pelaku kontrak, yang ketiga adalah objek akad, yang keempat adalah tujuan dari akad itu tersendiri. 4 ini apabila semuanya terpenuhi, maka syarat akad bisa disebut dengan akad. Namun apabila 4 objek ini salah satunya tidak terpenuhi, maka itu tidak bisa disebut dengan